Mantap! Tepat hari ini, mental Borneo FC hancur lebur jelang lawan Persib. Bahkan, satu pemain asing asal Burundi ini buat pernyataan konyol. Apakah Persib bersiap pesta gol dan kudeta puncak klasemen? Temukan jawabannya di sini. Wih, ini jelas mantap. Tidak hanya Marsilio, manajemen Persib putuskan coret Beginho yang penampilannya melempem jauh dari ekspektasi. Bojan Hodak akhirnya datangkan Jesper Karlstrom dari Italia di kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Jadi, tuntutanku usai statistiknya begitu menyala. Penasaran? Simak video sampai selesai. Nah, ini baru super top Marco Top. Begini pernyataan jujur Luciano Lucho usai cetak gol spektakuler lawan Madura United. Sampai berani sebut Borneo kayak begini. Bobotoh auto pesta pora melihat ini. Penasaran? Ini penjelasannya. Dukungan Bobotoh jelas makin kuat. Manajemen Persib coret Adam Pisbeck. Slot asing dipindah ke midfielder. Bos Glenn Sugita telepon Cyrus Margono hari ini. Semua sepakat dengan nilai kontrak. Jadi harapanku usai muncul kabar ini. Wah, apa ya kira-kira? Temukan ulasan detailnya di sini. Modiyar, Yakmania Persija dapat kabar duka super mendadak. Bojan Hodak terang-terangan serang mental Persija di hadapan publik dengan sangat keras. Bobotoh auto sangat gembira. Wah, kira-kira ada apa ini? Yuk simak video sampai selesai. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Hahaha, mantap! Tepat hari ini, mental Borneo FC hancur lebur jelang lawan Persib. Bahkan, satu pemain asing asal Burundi ini buat pernyataan konyol. Apakah Persib bersiap pesta gol dan kudeta puncak klasemen? Temukan jawabannya di sini. Borneo FC baru saja merasakan kekalahan di kandang mereka, Stadion Segiri, Samarinda, saat menghadapi Bali United. Namun, meskipun kalah, semangat para pemain tetap tinggi dan mereka menegaskan bahwa mereka belum akan menyerah begitu saja. Christophe Nduwarujira, bek Borneo FC yang turut hadir dalam konferensi pers setelah pertandingan, mengatakan bahwa timnya kurang beruntung dalam laga tersebut. Iya, kami tidak bisa mencetak gol karena memang kami tidak beruntung pada pertandingan ini, ungkap Nduwarujira. Dengan 48 caps bersama timnas Burundi, pemain berusia 27 tahun ini juga menekankan bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Para pemain bekerja keras untuk melanjutkan tren positif, lanjut Nduwarujira, mengingatkan bahwa Stadion Segiri kemarin dipenuhi lebih dari 8.000 supporter yang datang untuk memberikan dukungan penuh. Meski demikian, kerja keras mereka tidak berbuah manis di akhir pertandingan. Namun, dia menegaskan bahwa timnya akan bangkit dan terus berjuang. Kami akan bekerja keras lagi, memberikan 100% untuk tim pada pertandingan selanjutnya, tambah bek yang memiliki market value 5,21 miliar ini. Tak hanya itu, Nduwarujira juga menegaskan bahwa kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi tim untuk introspeksi diri. Kami harus bangkit, lebih solid, dan bermain maksimal lagi supaya bisa mendapat 3 poin pada pertandingan selanjutnya, ujar Nduwarujira, yang berjanji untuk meningkatkan performa tim ke depannya. Namun, meskipun pernyataan Nduwarujira penuh semangat, ada pihak yang menganggapnya agak kurang tepat, terutama menjelang pertandingan melawan Persib.
Admin Persib Calcio misalnya menilai pernyataan tersebut sebagai sebuah pernyataan konyol dan menyebutkan bahwa permainan Borneo FC sudah mulai terbaca. Bukan masalah kurang beruntung, tapi lebih pada kelemahan dalam strategi permainan. Demikian komentar mereka. Lantas, bagaimana menurut kamu? Apakah pernyataan dua Rujira ini menggambarkan semangat juang yang perlu dihargai atau justru sekadar alasan atas kekalahan yang sebenarnya bisa dihindari? Kami ingin mendengar pendapatmu di kolom komentar. Wih, ini jelas mantap. Tidak hanya Marsilio, manajemen Persib putuskan coret Berginho yang penampilannya melempem jauh dari ekspektasi. Bojan Hodak akhirnya datangkan Jesper Karlstrom dari Italia di kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Jadi, tuntutanku usai statistiknya begitu menyala. Penasaran? Simak video sampai selesai. Persib Bandung tengah menghadapi tantangan besar di lini tengah mereka. Salah satu pemain asing, Berginho, tampaknya tidak dapat memberikan kontribusi maksimal pada musim ini dan kalah bersaing dengan pemain lokal seperti Tom Hai. Kondisi ini membuat banyak pihak mengusulkan agar Persib mendatangkan pemain baru yang bisa memperkuat sektor gelandang. Salah satu nama yang sering disebut-sebut adalah Jesper Karlstrom, gelandang bertahan asal Swedia yang kini bermain untuk Udinese di Serie A. Berikut adalah alasan mengapa Karlstrom bisa menjadi solusi terbaik untuk Persib. Jesper Karlstrom memiliki sejumlah kelebihan yang bisa memberikan dampak signifikan bagi Persib. Pemain berusia 30 tahun ini telah bermain di level Eropa dengan Udinese dan membawa sejumlah keunggulan yang sangat diperlukan oleh tim asuhan Bojan Hodak. Pertama, dalam hal kemampuan defensif, Karlstrom menunjukkan performa yang jauh lebih solid dibandingkan Berginho. Pada musim 2023-2024, Karlstrom rata-rata mencatatkan 2,5 tackle sukses per pertandingan di Serie A, angka yang mencerminkan kemampuannya dalam merebut bola dari lawan. Sebagai perbandingan, Berginho hanya mencatatkan rata-rata 1,3 tackle sukses per pertandingan di Liga 1 Indonesia. Kemampuan bertahan yang kuat sangat diperlukan oleh Persib, mengingat tim ini seringkali dihadapkan dengan tekanan dari lawan. Selain itu, Karlstrom juga memiliki kemampuan distribusi bola yang sangat baik. Dengan 80% akurasi umpan di Serie A, dia mampu mengontrol permainan dan mengalirkan bola dengan akurat dari lini tengah ke lini depan. Sementara itu, Berginho hanya mencatatkan 72% akurasi umpan di Liga 1, yang menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam mendistribusikan bola. Hal ini mengindikasikan bahwa Karlstrom bisa lebih diandalkan dalam membangun serangan. Secara fisik, Karlstrom juga unggul dengan postur tubuh 183 cm dan berat 75 kg. Ini membuatnya lebih efektif dalam duel-duel udara dan pertarungan fisik di lini tengah. Di sisi lain, Berginho dengan tubuh yang lebih kecil seringkali kesulitan dalam hal tersebut. Meskipun Tom Hai memiliki tubuh yang lebih besar, Karlstrom masih lebih unggul dalam hal agresivitas dan kekuatan fisik di tengah lapangan. Pelatih Bojan Hodak dikenal dengan pendekatan taktis yang mengutamakan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Dalam formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang kerap diterapkan oleh Hodak, peran gelandang bertahan menjadi sangat krusial. Dengan kualitas dan pengalaman di Eropa, Karlstrom bisa mengisi peran ini dengan lebih baik dibandingkan Berginho maupun Tom Hai. Karlstrom akan menjadi jangkar yang solid di lini tengah Persib, mampu menghentikan serangan lawan dengan efektif. Dia juga bisa memulai serangan dengan umpan-umpan jauh yang akurat, sebuah kualitas yang sangat diperlukan oleh Persib untuk transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Keberadaannya di lini tengah akan memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan yang selama ini menjadi masalah bagi Persib. Gimana, setuju kan? Tulis di kolom komentar. Nah, ini baru super top Marco Top. Begini pernyataan jujur Luciano Lucho usai cetak gol spektakuler lawan Madura United. Sampai berani sebut Borneo kayak begini. Bobotoh auto pesta pora melihat ini. Penasaran? Ini penjelasannya.
Kemenangan besar 4-1 yang diraih Persib atas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu 30 November 2025 menjadi momentum berharga bagi tim, terutama jelang laga melawan Borneo FC. Bagi gelandang Persib, Luciano Guaicochea, kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal kebangkitan kepercayaan diri setelah kekalahan 2-3 dari Lion City Sailors di AFC Champions League (ACL). Pertama, kami sangat senang bisa mendapat 3 poin. Ini kemenangan yang sangat penting dan kami harus bisa melanjutkannya, kata Lucho sapaan akrabnya. Ia mengungkapkan kemenangan atas Madura United memberikan angin segar untuk tim yang sempat mengalami hasil buruk sebelumnya di kompetisi internasional. Lucho tampil impresif dalam laga tersebut, di mana ia tidak hanya mencetak gol pertama Persib, tetapi juga menyumbang 1 assist. Berkat penampilannya yang cemerlang, ia terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan. Namun, meski mendapat sorotan pribadi, Lucho menegaskan bahwa kemenangan ini berkat kerjasama tim yang solid. Tim ini punya banyak sekali pemain bagus. Ketika ada peluang, kami akan memanfaatkannya dengan mencetak gol, ujar Lucho dengan rendah hati. Ia menambahkan bahwa dalam setiap pertandingan, baik di Liga 1 maupun AFC Champions League, tim selalu berusaha maksimal untuk meraih kemenangan. Di setiap 3-4 hari, kami bertanding karena kami juga masih bermain di AFC Champions. Ini tidak mudah, tapi di setiap pertandingan, kami akan melakukan apapun agar bisa meraih 3 poin, tambah pemain asal Argentina ini. Kini, dengan kemenangan tersebut, Persib semakin percaya diri menghadapi Borneo FC yang diprediksi akan memberikan tantangan tersendiri. Apakah kemenangan ini akan menjadi modal berharga untuk meraih hasil maksimal di laga selanjutnya? Bagaimana menurut kamu? Apakah Persib akan terus menjaga momentum ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukungan Bobotoh jelas makin kuat. Manajemen Persib coret Adam Pisbeck. Slot asing dipindah ke midfielder. Bos Glenn Sugita telepon Cyrus Margono hari ini. Semua sepakat dengan nilai kontrak. Jadi harapanku usai muncul kabar ini. Wah, apa ya kira-kira? Temukan ulasan detailnya di sini. Persib Bandung kini dihadapkan pada dilema soal posisi kiper utama setelah Adam Pisbeck, kiper asal Inggris, digosipkan akan segera dilepas. Kiper berusia 25 tahun ini memang didatangkan dengan harapan bisa menggantikan Kevin Mendoza. Namun kenyataannya, Pisbeck justru kalah saing dengan Teja Paku Alam dalam perebutan posisi tersebut. Dilansir oleh tribunwow.com, meski Pisbeck sempat diharapkan menjadi solusi di bawah kenyataannya, performanya belum mampu meyakinkan pelatih dan manajemen Persib. Sebagai gantinya, Teja Paku Alam justru tampil lebih solid dan konsisten sebagai pilihan utama di gawang Pangeran Biru. Salah satu opsi yang kini mulai dibicarakan adalah mendatangkan kiper abroad untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Salah satu nama yang layak dipertimbangkan adalah Cyrus Margono, kiper keturunan Indonesia yang sebelumnya membela klub Liga Kosovo, KF Dukajini. Nama Cyrus Margono sempat muncul dalam daftar belanja Persib Bandung di awal musim 2025/2026 lalu. Bahkan, rumor kedatangannya ke Persib cukup hangat diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, seperti yang dibongkar oleh akun @liga_dagelan. Lan, rumor Cyrus ke Persib? Tanya salah seorang netizen. Iya, rumornya gitu, jawab akun tersebut, mengindikasikan adanya ketertarikan dari Persib. Kini, kesempatan Persib untuk mengamankan tanda tangan Cyrus Margono semakin terbuka lebar. Menurut informasi terbaru, Cyrus Margono telah resmi berpisah dengan KF Dukajini setelah mencapai kesepakatan bersama dengan klub tersebut. Kabar perpisahannya dengan klub asal Kosovo ini pertama kali dibagikan oleh akun @nusantara.bowlers pada Minggu 30 November 2025.
Penampilan apik Sirus bersama KF Dukajini musim lalu tentu menjadi pertimbangan besar bagi Persib. Sebagai kiper yang sudah berpengalaman bermain di Eropa, kedatangannya ke Persib bisa menjadi solusi ideal untuk memperkuat lini pertahanan tim, terlebih dengan posisinya yang masih lowong setelah kegagalan Prisbeck untuk bersaing dengan Teja. Apakah Persib akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendatangkan Sirus Margono atau masih ada pilihan lain yang bisa dipertimbangkan oleh manajemen? Menurut kamu, apakah keputusan untuk mengganti Prisbeck dengan kiper abroad baru akan meningkatkan kualitas tim? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Modiyar, Yakmania Persija dapat kabar duka super mendadak. Bojan Hodak terang-terangan serang mental Persija di hadapan publik dengan sangat keras. Bobotoh Auto sangat gembira. Wah, kira-kira ada apa ini? Yuk simak video sampai selesai. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak bisa menahan pujiannya terhadap kekuatan Borneo FC meski tim asuhan Fabio Lefundes baru saja mengalami kekalahan perdana di Super League 2025-2026 dengan skor 0-1 dari Bali United. Menurut Hodak, meskipun Borneo FC memiliki rekam jejak yang sangat mengesankan, ia justru lebih mengkhawatirkan kekuatan Persija Jakarta sebagai ancaman utama di klasemen saat ini. Borneo FC tetap tim yang bagus meskipun mereka baru saja kalah. Kami akan menghadapi laga yang berat melawan mereka, tapi saya lebih memikirkan Persija, kata Bojan Hodak dengan tegas, menegaskan bahwa rivalitas dengan Macan Kemayoran, julukan Persija, lebih mengancam di mata pelatih asal Kroasia ini. Sementara Borneo FC masih memimpin klasemen Super League 2025-2026, Persija Jakarta di bawah asuhan Mauricio Souza tampil solid dan tak kalah berbahaya. Dengan posisi mereka yang kini ada di urutan kedua klasemen dengan 29 poin, hanya terpaut 4 angka dari Borneo FC, Persija menjadi ancaman nyata bagi Persib yang berada di posisi ketiga dengan tabungan 2 laga tunda yang dapat dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan. Tentu saja, perkataan Bojan Hodak bisa jadi bukan sekadar pengakuan biasa, melainkan juga bagian dari psywar, perang psikologis menjelang pertandingan-pertandingan krusial. Mengingat bahwa Persib Bandung dan Persija Jakarta kini memiliki jarak yang sangat tipis di klasemen dan melihat bahwa Persija punya kekuatan besar lewat trio Brazil Connection, komentar Bojan bisa jadi sengaja ditujukan untuk memberi tekanan pada sang rival. Jika Persib mampu memenangkan 2 laga tunda mereka melawan Borneo FC pada 5 Desember 2025 dan Malut United pada 14 Desember 2025, maka Maung Bandung akan berhasil menyalip Persija di klasemen sementara. Kejutan terbesar bisa terjadi ketika kedua tim bertemu di laga besar pada 11 Januari 2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Bandung. Pertandingan tersebut diprediksi akan menjadi duel sengit yang tidak hanya menentukan posisi, tetapi juga membuktikan siapa yang layak disebut sebagai calon juara Super League 2025-2026. Lantas, apakah Bojan Hodak hanya ingin memberi sedikit tekanan pada Persija ataukah ia benar-benar melihat mereka sebagai ancaman yang lebih besar daripada Borneo FC? Yang jelas, persaingan ini semakin panas dan kita pasti akan melihat pertandingan seru antara kedua tim dalam waktu dekat. Bagaimana menurut kamu? Apakah Bojan Hodak benar dalam menilai Persija sebagai ancaman utama atau malah Borneo FC yang masih menjadi rival paling kuat? Tulis pendapatmu di kolom komentar.